Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Mbak Bedul, bocah Betawi Kampung Rawa Bebek. Dalam segmen Kamus Betawi kali ini saya akan bahas tentang rupa-rupa perabotan tempo dulu yang sering dipakai sama para orang tua kita. Bapak Ibu Abang Po, teman-teman semua, perabotan di Betawi tempo dulu ini sebagian besar udah pada kagak dipakai lagi atau alias ditinggalin lantaran perkembangan zaman yang semakin canggih. Ada juga emang yang beberapa masih dipakai sampai sekarang. Oke, langsung aja kita simak nama perabotannya itu apa aja. Ini dia Kamus Betawi Babedul edisi perabotan tempo dulu. Oke, yang pertama dapur atau tungku. Nih dapur nih. Nah, jadi orang dulu sebelumnya ada kompor minyak apa kompor gas, masaknya masing pada pakai ginian nih, dapur atau tungku. Bahan bakarnya itu dari kayu, bisa pakai bambu juga bisa, kayu kebanyakan pada pakai kayu. Nah, yang selanjutnya ini ada semprong. Nah, ini satu setel sama dapur. Jadi kalau masak pakai dapur ini kudu ada semprongnya. Tahu kan Bang Po? Nih semprong nih. Jadi fungsi semprong ini bakal niup bara api biar kagak mati. Jadi dapur, tungku sama semprong ini satu setel. Kagak bisa dipisahin. Jadi masak ke dapur kudu pakai semprong, bakal liupin apinya biar kagak mati. Yang selanjutnya dandang. Nah, dandang sering denger pasti nih, cuman kagak tahu bentuknya nih aja anak-anak zaman now. Nih, saya kasih tahu nih dandang nih. Jadi dandang ini orang dulu ini kalau ngukus sama masak nasi makanya dandang. Belum ada rice cooker yang pakai listrik kayak sekarang. Orang dulu mah kagak pakai gitu-gituan, cuma kalau ngukus nasi pakainya dandang. Nah, kalau masak pakai dandang ini kudu ada kukusan. Jadi satu setel dandang sama kukusan. Satu setel ini kagak bisa dipisahin ya. Jadi kalau masak pakai dandang kudu ada kukusan. Nih, kukusan nih. Ya, jadi ini satu kesatuan Bang, sama halnya sama dapur, tungku, sama semprong. Jadi dia satu kesatuan, kagak bisa dipisahin. Kalau masak pakai dandang, kudu ada kukusan. Jelas ya, teman-teman semua, Bapak Ibu, Bang Po. Oke, selanjutnya tadi ada kukusan, sekarang ada bakul. Nah, bakul nih, sering denger pasti nih, anak-anak zaman now pasti kagak tahu. Nih, bakul nih. Jadi bakul itu fungsinya bakal naro nasi kalau kita mau makan. Pada makan tuh nasi habis kita masak ya tabungin di kukusan, kita taruh di bakul. Nah, orang dulu makanya bakul, kalau orang sekarang makan makanya tuh Magicom rice cooker. Kalau orang dulu tuh nasi begitu matang ditaruh di bakul. Jelas ya Bapak Ibu Abang Po, teman-teman semua. Nah, anak-anak zaman now nih kudu tahu ini. Oke, yang selanjutnya perabotan yang keberapa tuh saya lupa. Keberapa? Kelima kayaknya mah. Ya, yang selanjutnya dah. Yang selanjutnya ada tesi. Nah, nih tesi nih. Nah, ini tesi namanya. Kalau orang sekarang bilangnya sendok. Kalau orang dulu bilangnya tesi. Jadi tesi bukan tesi artis yang di TV. Nih, tesi sendok. Jelas ya Bapak Ibu Abang Po, teman-teman semua, tesi bukan sendok. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Dah, mana kameranya? Buset, nyompot di sini. Oke, lanjut. Kalau kita mau makan kudu ada tesi sama piring. Nah, piring. Orang dulu pakai piringnya lain Bang Po. Orang dulu mah piringnya begini nih.
Nah ini disebutnya piring kaleng. Jadi belum ada, ya ada cuman jarang, belum ada piring kaca, adanya piring kaleng. Jadi orang dulu makanya piring kaleng. Ada juga selain piring kaleng, makanya ini nih, piring penyu. Nih piring penyu nih. Nah, ini piring penyu. Jadi dua, piring kaleng sama piring penyu. Piring kaca ada, cuman jarang yang make. Itu mah yang banyak kan pakai piring kaleng sama piring penyu. Jelas ya Bapak Ibu Bapak teman-teman. Jadi orang dulu makanya piringnya ini nih, piring kaleng sama piring penyu. Oke lanjut. Ini ngapa ditombol gini sih munduran? Lihat kameranya nyenter yang bener lah. Munduran. Ke bawah dikit. Ya dah segitu dah, cakep dah. Nah. Oke selanjutnya kalau kita sudah makan kita kudu minum Mbak. Biar kagak seret. Ya, minumnya pakai ginian nih kalau orang dulu mah. Tuh, ini disebutnya contang. Ya gelas ada, cuman jarang yang pakai. Kapranya mah pada pakai ini contang disebutnya. Jelas ya Bapak Ibu, Abang Po, teman-teman semua. Anak-anak zaman dong nih, udah tahu ini namanya contang. Oke, selanjutnya. Lihat kamera ngapa dideprok di situ sih? Yang beneran apa? Wah, susah nih. Oke, yang selanjutnya itu ketel. Ketel ya. Tahu Bapak Ibu Abang Po? Nih, ketel nih. Tuh. Jadi sebelum ada dispenser, orang dulu mah makanya ginian ketel. Ada juga yang pakai apa itu kendi. Kalau kendi dari tanah liat. Kalau ketel ini ya begitu dari besi logam seng. Jadi sebutnya ketel. Jadi ada yang pakai ketel, ada yang pakai kendi. Tapi kapranya kalau udah bebek nih pakai ketel. Ya kalau orang sekarang mah taunya pakai dispenser ban. Kalau orang dulu mah makanya ketel. Oke lanjut. Oke selanjutnya. Ini kaki turunin apa? Kaki jelek banget cantengan ge. Shooting gua kan nih. Oke selanjutnya ada gerobok. Nah gerobok nih pasti baru pada denger nih anak-anak zaman lo nih. Gerobok itu tempat bakal peranting kita naruh makanan. Ibu, lau matang kita naruhnya di gerobok. Nih, gerobok nih. Oh, jadi disebutnya gerobok. Jadi orang dulu mah kita bakal naruh lau matang makanan naruhnya di gerobok. Kalau orang sekarang naruhnya di rak makanan kali ya. Iya, kalau orang dulu naruhnya di gerobok. Oke, perabotan yang selanjutnya ada lumpang batu. Nah, lumpang batu nih. Tahu Bapak Ibu Abang Po teman-teman semua? Nih, lumpang batu nih. Nah, jadi orang dulu makanya ginian. Kalau orang sekarang mah kan dia ngulek ngejas sambel pakai blender. Kalau dulu mah belum ada blender, Bang. Kok adanya ginian nih, lumpang batu. Ngejas sambelnya di ginian nih. Ulek. Jadi makanya lumpang bantu. Itu alat bakal ngejas sambal, ngulek bumbu. Sebelum ada blender, makanya orang dulu mah lumpang batu. Oke. Anak-anak zaman now udah pada tahu kan ya? Lumpang batu. Nah, ya. Oke, lanjut. Oke, perabotan yang dulu itu udah main. Itu putar apa putar? Yang bener ngapa nyenter ya? Nah gitu dah. Oke cakep. Waduh lupa gua dah. Perabotan yang selanjutnya itu ada tempayan. Tempayan lah. Nih tempayan nih. Tuh. Jadi tempayan itu bakal naruh air bersih. Jadi sebelum ada kayak kadang ember, kolam. Kalau orang dulu dia nimbang erek naruh air bersihnya di tempayan. Kayaknya udah punah kali tempayan mah ya. Lu tahu tempayan, Bang? Ada tahu kan lu anak zaman now sih lu, agak begaul sama gue. Jadi lu tahu dong, tempayan itu namanya tempayan, alat bakal nyimpen air bersih. Jelas ya, Bapak Ibu Bang Po, teman-teman semua. Oke, perabotan yang selanjutnya ada tempayan, ada batok. Nah, batok nih. Nih batok nih.
Oh. Jadi ini kalau orang Salang sekarang nyebutnya gayung. Nah, kalau orang dulu mah nyebutnya batok. Batok. Jadi alat yang bakal peranting kita mandi itu disebutnya batok. Nah, batok bukan ada di kelapa doang, Pak. Ini batok ginian kayak disebutnya batok kalau orang Betawi. Oke, jelas ya, batok. Jadi ini artian batok tuh bukan batok kelapa, tapi batok alat bakal peranting kita mandi. Kalau orang sekarang nyebutnya gayung, orang dulu nyebutnya batok. Bagian dari plastiknya disebutnya batok. Jelas ya, bukan batok kelapa nih, batok tapi gayung. Oke, lanjut. Oke, perabotan yang selanjutnya ini adalah topo. Nih topo nih. Tuh. Pasti sering denger kan topo nih, kata topo, Bapak Ibu Abang Po, teman-teman semua. Ya, topo itu kalau kita artiin pakai bahasa Indonesia itu lap. Kalau orang Betawi nyebutnya topo. Nah ya, paham ya Bapak Ibu Abang Po, teman-teman semua. Topo itu bahasa Indonesianya lap. Oh iya, topo itu berasal dari kain atau baju yang berbeda soek, yang berbeset. Biasanya topo itu berasal dari kain atau juga baju yang udah pada dedel, udah beset, udah pada soek. Itu biasanya dipergunakan bakal topo. Ya, kain, pokoknya topo itu adalah kain, bisa berasal dari kain, baju atau celana yang udah pada dedel, udah beset, udah pada soek. Itu biasanya dimanfaatkan bakal dijadiin topo. Nah, ya jelas ya Bapak Ibu teman-teman semua, topo itu adalah kain ataupun baju yang udah pada beset, udah pada dedel. Oke, yang terakhir, kalau tadi ada topo berarti ada temennya nih Bang, ada saudaranya topo. Apa dah? Udah tahu kagak? Bujur. Nah, ini bujur. Bujur ini saudaranya topo. Awas jangan keliru nih, ini saya perhatiin di grup-grup komunitas Betawi banyak yang keliru nih. Makanya dengan mudah-mudahan dengan nonton video Kamus Betawi ini jadi pada jelas dah. Apalagi ya ABG zaman now nih yang kagak tahu. Oke, jadi bujur itu bisa kita artikan juga lap. Tapi dia lebih spesifik, bujur itu bakal nopoin sesuatu yang sifatnya basah, becek. Oh, contoh. No topoin ngapa pakai bujur bekas babalu ngopi. Ecret-eceretan dia ngejak kopi. Nah, jadi bujur itu fungsinya bakal nopoin sesuatu yang sifatnya basah. Kayak tumpahan kopi, apa nih, terus bocah makan es. Ecret-eceretan itu. Jadi nopoinnya bukan pakai topo, jadi pakai bujur. Nah, itu disebut bujur. Awas keliru ya. Topo, bujur ya bujur. Kalau topo biasanya bakal nopoin sesuatu yang kering. Debu, contohnya debu apa. Tuh. Kalau bujur khusus bakal nopoin sesuatu yang sifatnya basah sama lengket. Kayak bekas kopi, bekas sirup, apa lagi tuh. Pokoknya bujur tuh nopoinnya pakai bujur. Kalau yang kita bersihin bekas tumpahan lengket-lengket. Nah, gimana? Jelas ya Bapak Ibu Abang Po? Awas jangan salah sebut lagi nih. Udah saya jelasin tadi. Bujur, topo. Bujur itu bakal nopoin sesuatu yang sifatnya basah. Yang tadi contohnya saya bilang itu. Oke, awas jangan keliru. Kan udah saya jelasin nih. Bapak Ibu Abang Po teman-teman semua, wisata kuliner makanin sawi. Taruhin micin biar lebih berasa. Kalau emang bener Abang Po orang Betawi, tolong lestariin dan jaga kita punya bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.